Veda Ega Pratama, fenomena atau ilusi? Musim 2025 telah menutup dua wajah Veda Ega Pratama. Di satu sisi, dia runner-up Red Bull Rookies Cup. Di sisi lain, hanya peringkat 10 di Junior GP. Dua hasil yang bertolak belakang, namun keduanya akan jadi fondasi untuk musim perdananya di Moto3 2026 bersama Honda Tim Asia. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Veda akan menjadi kisah sukses seperti Taiyo Furusato atau justru jadi pembalap muda Asia lain yang gagal beradaptasi? Dunia balap sedang menahan napas karena debut Moto3 bukan sekedar naik kelas. Ini panggung yang membedakan talenta mentah dan petarung sejati. Dan yang lebih menarik, tantangan pertama akan terjadi di Buriram, Thailand. Sirkuit cepat, teknikal, dan penuh jebakan. Jadi, bisakah Veda membuat gebrakan dari awal? Statistik tak pernah bohong, Red Bull Rookies versus Junior GP. Kalau hanya melihat angka, kontrasnya sangat mencolok. Di Red Bull Rookies Cup 2025, Veda tampil menggila. Runner-up klasemen akhir dengan 181 poin, meskipun absen 2 race di Jerez karena cedera. Bahkan, dia 2 kali menang back-to-back di Mugello, sirkuit cepat yang jadi favorit para pembalap MotoGP. Tapi di Junior GP, Veda terseok. Hanya posisi 10 klasemen akhir dengan 70 poin. Tertinggal dari rival Malaysia, Hakim Danish, dan bahkan rekan setimnya di Moto3 musim depan, Zen Mitani dari Jepang. Masalahnya bukan sekedar hasil, tapi konsistensi dan adaptasi terhadap motor Honda NSF 250RW yang digunakan di Junior GP. Motor yang sama persis bakal ia tunggangi musim depan di Moto3. Jadi ini lebih dari sekedar statistik. Ini sinyal bahaya. Kejuaraan Rookies Cup, ladang talenta, atau ilusi dominasi? Kejuaraan Rookies Cup memang jadi ajang favorit pencari bakat MotoGP. Semua pembalap pakai motor KTM RC250R dan Veda terlihat sangat nyaman di atasnya. Motor itu lincah, agresif, cocok untuk gaya balap eksplosif Veda. Tapi ingat, semua pembalap di kejuaraan ini pakai motor dan settingan yang nyaris identik. Jadi variabel teknis bisa ditekan. Artinya, talenta dan refleks jadi penentu utama. Dan di situ Veda menang. Tapi di Junior GP semua berubah. Tim meracik motor masing-masing dan setup jadi faktor krusial. Disinilah Veda mulai tertinggal. Apakah ini berarti Rookies Cup terlalu ramah bagi Veda? Atau justru bukti bahwa kalau setupnya tepat, Veda bisa jadi ancaman serius di Moto3? Junior GP, cermin kejam kelemahan. FIM Junior GP bukan sekedar liga pengembangan. Ini ujian mental dan teknikal sebelum masuk Grand Prix. Dan Veda, meskipun punya momen impresif di Misano dengan finish P4 dan P5, gagal menjaga momentum. Total hanya 6 kali finish di zona poin dari 12 race, bahkan DNF di balapan terakhir di Valencia. Masalah utamanya bukan kecepatan puncak, tapi inkonsistensi dan kesulitan membaca setup ban dan traksi. Lawan-lawannya seperti Uriarte dan Morelli tampil lebih matang dalam race management. Veda memang cepat, tapi belum cukup stabil. Dan yang lebih mencolok, saat pakai motor Honda buatan Astra Honda Racing Team, ia sering kalah di sektor akselerasi. Kelemahan yang tidak bisa dibiarkan di Moto3 nanti. Faktor mesin and team. Honda Tim Asia versus Astra Honda. Ini bagian yang sering terlewat publik. Di Junior GP, Veda pakai Honda NSF 250RW yang disiapkan oleh tim Astra Honda Racing, tim asal Indonesia yang jadi anak perusahaan AAHEM. Tapi di Moto3, Veda bakal dibekali mesin yang sama, namun dengan peracikan dari Honda Tim Asia, yang punya akses teknis lebih canggih langsung dari Jepang dan Dorna. Perbedaannya signifikan. Setup suspensi, torsi tengah, dan mapping elektronik di Moto3 jauh lebih kompleks dan disesuaikan dengan karakter pembalap. Jadi, walau jenis motor sama, hasilnya bisa sangat berbeda. Furusato tahun lalu membuktikan itu. Ia juga sempat kesulitan di awal Moto3, tapi kemudian mencetak 2 podium di akhir musim. Apakah Veda akan ulangi pola itu? Zen Mitani, tandem atau ancaman?
Zen Mithani bukan nama besar di Asia, tapi dia konsisten. Di Junior GP 2025, dia hanya berselisih 2 poin dari Veda, tapi dengan gaya balap lebih konservatif dan minim kesalahan. Mithani dikenal sebagai data rider, tipe pembalap yang sangat bergantung pada telemetri dan feedback ke teknisi. Kombinasi Mithani dan Veda akan menarik, karena karakter mereka bertolak belakang. Di sisi satu, Veda agresif, penuh risiko. Di sisi lain, Mithani analitik dan terukur. Jika Honda Tim Asia bisa menyatukan kekuatan dua karakter ini, mereka bisa jadi kombinasi paling berbahaya untuk pembalap rookie musim depan. Tapi, kalau tidak, justru bisa muncul rivalitas internal yang meledak, apalagi kalau salah satu lebih cepat sejak seri pembuka. Taiyo Furusato, cermin masa depan Veda. Furusato adalah blueprint terbaik Honda Tim Asia saat ini. Sama-sama berasal dari Asia, naik dari Junior GP, dan bertumbuh jadi petarung Moto3. Dia mengakhiri musim 2025 di posisi 8 klasemen Moto3 dan bahkan mencetak 2 podium berturut-turut di seri akhir. Padahal awal musimnya pun penuh kritik. Veda punya peluang untuk meniru bahkan melampaui pencapaian Furusato, asal ia bisa cepat memecahkan teka-teki motor Honda versi Moto3. Bedanya, Furusato lebih sabar dan bertahap. Veda, dia pembalap yang suka menyerang sejak lap pertama. Pendekatan ini bisa jadi berkah atau bencana. Dan satu hal yang pasti, Honda Tim Asia sangat sadar kalau mereka sedang membangun simbol baru dari Asia Tenggara. Musim rookie, neraka atau titik lompatan. Statistik Moto3 tidak berpihak pada para rookie. Dari 26 pembalap musim 2025, hanya 3 yang bisa mencetak podium di musim debut. Sisanya butuh adaptasi panjang. Moto3 itu keras, trek penuh slipstream, tabrakan, dan strategi gila di lap terakhir. Veda akan bertemu lagi dengan para rival lamanya, Brian Uriarte, Marco Morelli, dan David Gonzalez, yang kini juga naik ke Moto3. Jadi ini bukan cerita baru, tapi levelnya beda. Apakah Veda akan beradaptasi seperti Pedro Acosta, atau justru tenggelam seperti banyak rookie Asia sebelum dia? Jawabannya ada di seri-seri awal. Jika Veda bisa masuk top 10 dalam 5 race pertama, sinyal besar akan muncul ke pedok. Indonesia punya penantang baru. Adaptasi, mental, dan determinasi. Yang tidak bisa diukur oleh data adalah mentalitas, dan disinilah Veda punya keunggulan. Sejak awal karirnya, dia dikenal sebagai pembalap yang cepat belajar dari kesalahan. Musim 2025 sudah membentuknya, mulai dari cedera di Jerez, comeback luar biasa di Mugello, sampai drama crash di Valencia. Semua itu bukan kegagalan, itu ujian. Dan di dunia MotoGP, pembalap yang bertahan bukan yang tercepat, tapi yang bisa bertahan di tekanan, media, dan kompetisi brutal. Veda sudah mencicipi semua itu, ditambah dukungan penuh dari fans Indonesia dan platform global dari Honda Tim Asia, dia tidak hanya bawa ambisi pribadi, tapi juga harapan satu bangsa. Moto3 2026, lintasan terakhir sebelum legenda dibentuk. Jadi, bagaimana peluang Veda Ega Pratama di Moto3? Jawabannya tidak sederhana. Tapi satu hal jelas, dia punya bahan mentah seorang juara, kecepatan, nyali, dan rasa lapar. Tapi itu harus diasah dengan konsistensi, komunikasi teknis yang presisi, dan mental yang tahan banting. Jika semua itu bisa terkombinasi, maka tahun 2026 bukan hanya akan jadi musim debut, tapi juga awal dari bab baru sejarah balap motor Indonesia. Karena Moto3 bukan sekedar ajang belajar, ini medan perang. Dan Veda Ega Pratama untuk pertama kalinya akan masuk ke ring pertarungan paling brutal di dunia. Siap atau tidak, semua mata akan tertuju padanya.